Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Arwinda Nurmayulita dari tingkat 1B Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar Rekam Medis. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pelayanan kesehatan. Jenis-jenis pelayanan kesehatan. Yang pertama, ambulatory care, kedua, acute care, yang ketiga, long term care, yang keempat, rehabilitation care. Apa sih ambulatory care itu? Ambulatory care adalah pelayanan medis kepada pasien tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Tujuan ambulatory care adalah untuk pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Kemudian ada kegunaan dari ambulatory care adalah pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap, mendapatkan asuransi kesehatan, dan mengurangi atau mengatur keuangan. Jenis-jenis formulir. Formulir ini mencangkup identitas pasien, pengkajian awal rawat jalan, catatan penginputan CPPT, dan pemeriksaan penunjang. Salah satu contoh diagnosis di rawat jalan adalah penyakit MAG. Diagnosisnya adalah pemeriksaan fisik menyeluruh yang meliputi pemeriksaan perut dengan melihat, mendengar, atau mengetuk bagian perut untuk memeriksa perut kembung, nyeri, atau mendeteksi benjolan. Yang kedua ada acute care. Acute care adalah perawatan akut di mana pasien menerima perawatan aktif tetapi jangka pendek untuk cedera parah, kondisi medis yang mendesak, atau selama pemulihan dari operasi. Tujuan dari acute care adalah untuk menyediakan pelayanan kesehatan kepada pasien yang memiliki penyakit serius, akut cedera, atau tindakan yang harus melakukan operasi, menyediakan layanan tambahan berupa diagnosis dan terapi layanan. Kegunaan acute care untuk mengobati kondisi penyakit dan mengembalikan orang ke keadaan sehat. Formulir acute care meliputi identitas pasien, triage status, tindakan resultasi, anamnesi, dan pemeriksaan jasmani. Salah satu contoh diagnosis di perawatan akut adalah penyakit serangan asma. Diagnosisnya adalah pemeriksaan fisik, yaitu dengan melihat bagian hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan atas, mendengarkan napas pasien dengan stetoskop untuk mendeteksi adanya gejala asma. Yang ketiga ada long term care atau perawatan jangka panjang. Adalah perawatan jangka panjang atau berbagai layanan yang membantu memenuhi kebutuhan medis dan non-medis dari orang-orang dengan penyakit kronis atau kecacatan yang tidak dapat merawat diri sendiri untuk waktu yang lama. Kegunaan ini menyediakan berbagai pelayanan termasuk kustodial, menengah, rehabilitasi, dan perawatan terampil, menyediakan perawatan jangka panjang untuk penyakit kronis, lansia, dan latihan dalam aktivitas keseharian. Tujuan dari long term care adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang hidup menyangkut dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan. Jenis formulir long term care adalah nomor rekam medis, identitas pasien, tanggal masuk dan tanggal keluar, keluhan awal, diagnosa, hasil pemeriksaan penunjang. Diagnosis. Contoh diagnosis perawatan jangka panjang adalah keperawatan pada lansia di mana akan dilakukan pendekatan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Kemudian yang terakhir ada rehabilitation care. Rehabilitation care adalah terapi yang dilakukan guna mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah, misalnya saraf terjepit, cedera, patah tulang, dan kelumpuhan akibat stroke. Kegunaan untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis atau mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. Tujuannya untuk mengatasi keadaan atau kondisi sakit melalui panduan interferensi medis, keterapian fisik, keteknisian medis, dan tenaga lain yang terkait. Jenis formulir, identitas pasien, tanggal dan jam, anamnesi, pemeriksaan fisik, kemampuan fungsional, pemeriksaan sistematik dan pengukuran khusus, alergi, kebutuhan rehabilitasi, dan pelayanan perawatan. Diagnosis fisioterapi pada orang yang baru sembuh kecelakaan. Yang pertama, olahraga dan gerakan peregangan khusus untuk meredakan nyeri. Terapi pijat, berlatih menggunakan alat bantu seperti tongkat. Rehabilitasi untuk membiasakan diri dengan anggota tubuh palsu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.